sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah kita bisa buat sharing lagi, buat video lagi. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua di luar sana ya. Saya ingin bertanya kepada diri sendiri dan bertanya kepada sahabat-sahabatku semuanya ya. Pernahkah jenengan semuanya menerima bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan pikiran, bisikan-bisikan akal, yang mana bisikan itu telah terkadang kita tuh terkapar ya, salah. Ternyata bisikan itu kemudian kita ikuti, sehingga kita bila ada kebaikan alhamdulillah, sebab tujuan kita itu silaturahim dan thalabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi kalau bisikan itu bisikan hati, bisikan pikiran hingga ke akalnya menjalankan ya, hingga ke akal itu terkadang tujuan kita itu ternyata kita malah terkapar dalam keadaan perjalanan tersebut ya, macam. Jadi seperti ini. Kalau ditanya Allah, mungkin ada yang menanyakan yang mana kita belum mendapat tajalli kemakrifatan ya. Langsung aja tajalli kemakrifatan itu nanti kadang ada guru kita, kadang ada guru, kadang ada wali, kadang ada iblis menanyakan tujuan kamu apa. Maka itu tadi yang kau dapatkan bisa membaikkan kita, bisa memberhasilkan tujuan kita, dan bisa tujuan yang Anda katakan itu membuat kita terkapar. Ya, sebab saya juga mengalami hal yang sama ya. Jadi kita rubah ya apabila kita mendapat bisikan hati, bisikan nurani, bisikan pikiran itu, kita cakap sajalah tujuan saya adalah banyak, sebab saya bersama Allah dan Allah yang menghandle ya. Itu aja. Sebab kalau ditanya tujuan Anda apa, tujuan saya yang mengaji, saya ustaz, saya ulama, sama saya ustazah seumpama. Tujuan saya mengaji supaya untuk ngaji itu untuk umat seumpama seperti aku rasa itu rada dipendeng dulu ya. Tujuannya jawablah, tujuannya sama, adalah tujuannya banyak untuk diri sendiri dan untuk manusia seluruhnya yang yang sedang mendengarkan pengajian kita, tausiah seperti itu ya. Jadi seperti kalau ditanya, saya ulang lagi, kalau ditanya tujuan kamu apa, tujuanmu kamu adik Mbak Tarwiyah dari Indonesia ke Malaysia, tujuanmu apa? Dari Indonesia ke Hong Kong, tujuanmu apa? Jangan hanya menjawab tujuan saya ya kerja itu nanti dapatnya kerja. Tujuan saya mencari kerja, nak mencari duit, kemudian nanti duitnya bisa untuk membuat rumah atau mencari modal, kemudian segera balik. Itu nanti yang didapatkan hanya itu toh. Sedangkan rahmat Allah itu meluas, banyak ya. Tujuan hidup manusia itu banyak, bukan hanya bekerja mencari duit. Itu nanti yang kau dapatkan hanya duit, tempat pekerjaan, dan duit dan rumah. Jadi sama belum lagi mendapatkan apa-apa lagi. Ada mungkin enggak se yang kau harapkan sepenuhnya ya, yang kau harapkan hanya bisa biar supaya mendapat rumah itu macam. Sekarang seperti ini, rahmat Allah itu banyak, meluas. Rahmat Allah itu banyak apa? Bisa bernafas, bisa ngomong, hidayah, kekuatan, kita bisa istiqomah, kita bisa bekerja, kita bisa lagi tadabbur, silaturahim, kita bisa mengecapi alam ciptaan Allah yang mana dulu kita di kampung nggak tahu
ternyata keindahan Allah itu, keindahan ciptaan Allah. Kita melihat bukit yang dulu kita masa kecil belum pernah melihat bukit itu seperti apa, gunung itu seperti apa. Ternyata gunung itu ada pohonnya seumpama, sejuknya, damainya memandang ke penghijauan tersebut. Itu termasuk kita mengatakan subhanallah. Jadi tujuan itu banyak. Rahmat itu miliaran, tau ya. Rahmat itu miliaran. Ingat 1 menit itu rahmat itu udah bermiliar-miliar kalau kita tahu. Sebab kita loading semuanya, loading nafas, loading pikiran. 1 menit, 1 detik ya, dari detik 12 ke muter ke 20, itu nanti rahmat udah miliaran tau ya. Jadi harus diketahui, harus dipahami itu semuanya. Rahmat itu miliaran. Ada kita bisa nafas, kita darah, kita sehat itu juga rahmat. Kita bisa ngomong, kita bisa memandang itu rahmat, kita bisa mendengarkan itu rahmat ya. Kita mendapatkan duit itu juga rezeki ya, semuanya rahmat itu semuanya. Apa yang penting kita berhubung kita beragama Islam, rahmat itu sentiasa dalam syariah, jalur syariah. Ikuti jalur syariah Islam. Berharap cara mendapatkan air ya, saumpama aku banyu ku Allah itu memberi air tuh banyak. Ada air susu, ada air kafe, ada teh, ada air banjir bandang ya, ada air limau lah, ada air coklat lah, ada air Milo ya. Jadi air itu banyak. Itulah yang namanya rahmat itu seperti itu. Kemudian ada air bandang banjir seperti itu. Jadi kita harus tahu tujuan kita hidup mengharap rahmat Allah, tapi melalui jalur syariah Islam ya, yang mana itu nanti supaya kita tetap selamat sampai ke tujuan, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu macam tahu sebab kita banyak lagi kita manusia, ada syariat, kita manusia memahami makhluk Allah bukan hanya manusia toh. Jadi apa? Jagalah martabat manusia. Ya, hati-hati. Martabat manusia harus jaga. Kita kena memanusiakan manusia. Ya, itu macam. Kemudian lagi, kalau sudah kita manusia, kita harus menjaga martabat manusia. Bermana kita jangan, maaf, ini nanti saya ini aku rasa ini nanti saya buat video lagi ya, yang lebih itu. Ini jaga yang mana. Kita tujuan dari Indonesia ke Hong Kong, kita tujuan dari Malaysia ke Hong Kong, Malaysia ke Kanada, Malaysia ke Arab Saudi. Kita tujuan haji apa? Seumpama seperti ya, tujuan haji apa, tujuan umrah apa? Itu nanti berjalan melalui syariah. Ya. Tetap sebab kita sudah mempunyai pimpinan, kita sudah mempunyai agama, kita sudah mempunyai aturan. Jadi kita tetap berharap rahmat Allah. Ya, ada kekuatan, ada istiqomah, ada khusyuk, kita tidak jaga syariah kita. Ada kenikmatan makan, ada silaturahim, kita bertatabar kepada Allah Subhanahu. Kita bertatabar kepada manusia yang lainnya. Ya, jadi kita tujuannya tetap bersilaturahim, bertolak ilmi, untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalur syariah atau hukum yang sudah ditetapkan oleh para kiai ulama habaib. Ya, sebab kita orang Islam sudah ada syariahnya.
Hati-hati, di dunia itu bukan hanya manusia. Makhluk Allah bukan hanya manusia, tapi ada makhluk Allah yang lain yang nggak nampak. Kayak banyak lagi nggak nampak. Angin juga nggak nampak. Angin pun bisa angin untuk kesehatan kita. Bahkan angin pun berhubung. Makhluk Allah itu banyak. Ada debu yang berterbangan. Ya, melalui hirupan angin. Ternyata kita nanti tiba-tiba pilek, tiba-tiba kita bersin wahing. Itu angin kecampuran apa? Seumpama hapuk atau apa istilahnya itu, debu yang sangat kecil nggak nampak. Jadi berhati-hati, kita tetap manusia, bukan makhluk lain. Kita masuk perjalanan kita tetap dalam syariah yang sudah ditoto oleh pimpinan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun-menurun ke habaib syuhada, sholihin, ulama, alimin, ya, semacam. Jadi kalau ditanya bisikan tujuannya apa sama dakwah di mimbar, tujuannya hanya nggak perlu saya katakan kepada engkau, biar Allah yang mengetahuinya. Tujuan hidup saya apa? Supaya nanti perjalanan kita di hadapan Allah itu nanti, supaya kita perjalanan tetap dimudahkan Allah, ya, dimudahkan Allah. Sebab itu tadi angin yang mencampuri pernapasan kita, kadang kita tiba-tiba pilek, bersin, tiba-tiba motor sepet. Sebab itu mata itu apabila kena angin kadang kita isis, kadang kelilipan juga kan, seperti. Tapi semua kena hati-hati, jagalah hubungan dengan manusia, jangan menjaga dengar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang lain itu nanti kita harus mengerti, yang penting kita nggak mengganggu makhluk lain dan kita nggak mengganggu manusia lain. Tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita untuk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti mudah dan terang, dan Allah jelas tahu ini tujuannya hanya untuk kepada saya. Seumpama itu Allah seperti itu. Cukup sekian, aku rasa udah paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.